Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Delviana Pitasari, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu dengan NPM S1I018080. Di sini, saya membuat video bertemakan tentang pencemaran pantai yang disebabkan oleh sampah masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Tujuan saya membuat video ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Selain itu, untuk sesama berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Jika di video saya ini masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata maupun tindakan, saya mohon maaf dan meminta saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pencemaran sampah yang ada di pantai Kota Bengkulu. Bisa kita lihat dari video yang saya ambil bahwa salah satu kerusakan pantai disebabkan oleh sampah dari masyarakat. Hal ini sangat membahayakan daerah pesisir pantai. Selain tidak indah untuk dipandang, pencemaran juga membuat lingkungan tempat tinggal menjadi tidak sehat, sehingga banyak penyakit yang datang. Pencemaran sampah ini juga bisa berdampak pada biota laut. Hal ini dikarenakan sampah dari daratan yang dibuang oleh masyarakat terbawa langsung oleh ombak menuju ke laut, sehingga sampah-sampah tersebut masuk langsung ke laut dan mengganggu ekosistem yang ada di dalam laut. Apalagi jika sampah tersebut tidak dapat terurai dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya, sehingga banyak ekosistem laut yang terancam akibat pencemaran sampah oleh masyarakat. Pencemaran ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat, seperti hasil tangkapan ikan yang tidak laku dijual karena masyarakat takut akan mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh limbah dalam tubuhnya. Selain itu, mengurangi nilai kapasitas pengunjung sarana rekreasi dan pariwisata karena wisatawan enggan untuk datang dikarenakan pantai yang kotor. Jadi, untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut, didapatkan beberapa solusi yang cukup signifikan untuk perubahan yang lebih baik bagi wilayah pesisir agar tidak rusak dan tidak membahayakan lingkungan masyarakat itu sendiri, maupun biota laut yang ada di laut. Beberapa solusinya adalah yang pertama, mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan gerakan bersih pantai dan laut. Dengan melakukan kegiatan ini, masyarakat bisa melihat sendiri berapa banyak sampah yang telah mencemari daerah pesisir. Selain itu, masyarakat dapat tergerak untuk selalu menjaga dan membersihkan pantai. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan webinar maupun sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan sampah plastik dengan bijak serta cara pengelolaannya seperti apa agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang terpenting dalam solusi penanganan pencemaran sampah oleh masyarakat adalah penanganan sampah dengan tahap pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan. Tahap pewadahan sampah dilakukan dengan menyiapkan tong sampah atau tempat sampah di daerah pesisir dengan pembagian sampah organik maupun anorganik itu harus dipisahkan, sehingga masyarakat belajar untuk membuang sampah pada tempatnya dengan jenis sampah yang telah ditentukan. Setelah pewadahan, akan ada proses pengumpulan. Pada proses pengumpulan, sampah dari berbagai sisi atau sudut di pesisir pantai dikumpulkan untuk diangkut. Tentunya sampah yang dikumpulkan harus tetap terpisah antara sampah organik dan anorganik, agar saat melakukan daur ulang, sampah tidak bercampur. Selain itu, pemindahan sampah atau pengangkutan sampah yang sudah dikumpulkan tersebut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk sampah agar sampah dapat diangkut dan tidak mencemari lingkungan pesisir.
Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, sampah dapat didaur ulang atau diproses. Namun, sebenarnya hal yang paling penting dalam pengelolaan pencemaran yang diakibatkan oleh sampah masyarakat ini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus sadar dan peduli akan lingkungan pesisir, peduli tentang dampak yang terjadi karena pencemaran sampah, dan peduli tentang pengelolaan sampah dari masyarakat itu sendiri maupun dari wisatawan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pesisir maupun pendatang harus memiliki kesadaran dan rasa peduli terhadap wilayah pesisir agar tidak rusak. Jadi, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang solusi pencemaran sampah, hal itu termasuk dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir yang dilakukan melalui penilaian penyeluruhan, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan, serta secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Di mana keterpaduan ini mengandung 3 dimensi, yaitu yang pertama, sektoral. Dalam dimensi sektoral ini perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Kedua, bidang ilmu. Dalam dimensi ini, pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu seperti ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya. Yang ketiga, keterkaitan ekologis. Pada dimensi ini, pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.